kurban. Jadi Nabi mengatakan, mangkana lahu sa'atun, barang siapa yang mempunyai keluasan, artinya rezeki yang cukup, harta gitu ya. Tapi walam yudhi, dia tidak mau berkorban, fala yakrobanna musallana, maka Anda jangan mendekati musola, tempat musola kami ya. Kurban itu ibadah tersendiri, akikah itu ibadah tersendiri, walaupun dua-duanya sama-sama sunnah, sama-sama motong kambing. Begitu Mas Reza Sobek dari Pulau Tidung. Ya intinya husnuzon aja, jangan dipersoalan kalau masalah sedekah. Mungkin aja kambingnya mirip sapi. Stop berasumsi, hindari argumentasi. Jika bingung tanya siapa? Tanya Kiai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kembali lagi di konten Tanya Kiai. Setelah vakum beberapa saat, konten perdakwahan kaum mending-mending hadir kembali. Bersama saya Robi Junior, dan juga turut hadir di studio guru kita Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah Bang Robi Junior tapi ibadahnya bongsor gitu. Sudah lama banget kita cuti nih Kiai. Terakhir itu mungkin di tahun lalu kita berjumpa gitu. Iya. Sama-sama berkonten. Sekarang jadi bandara apa ini? Untuk episode kita sekarang udah masuk episode ke-12 Kiai. Iya, sesuai permintaan dari penonton setia Tanya Kiai, yaitu kaum mending-mending kita sebutnya. Mereka mengajukan beberapa tema Kiai. Dan untuk di episode ke-12 kali ini, temanya yaitu adalah menyembelih hewan kurban diwakilkan orang fasik dan ketentuan berkurban. Berarti kira-kira sebulan atau 2 bulan lagi kita memasukin Idul Adha ya Kiai ya. Iya. Jadi ini banyak pertanyaan tentang gimana sih menyembelih kurban tapi diwakilkan oleh orang fasik, dan ketentuan berkurban itu sebenarnya gimana sih gitu. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah menyembelih kurban diwakilkan oleh orang fasik, dan apa aja sih syarat-syaratnya Kiai? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati kaum mending-mending. Iya, mending-mending punya duit lah. Terutama warga Nahdiyin ya, sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode yang ke-12 tadi host Robi Junior sudah menyampaikan pengantar, ingin menyoal tentang kurban. Jadi kurban itu secara bahasa ya berasal dari kalimat qoriba yaqrabu kurbanan, yang artinya dekat. Jadi kurban itu salah satu kegiatan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam fikih itu yang lebih populer adalah kalimat udhiyah, sembelihan. Ya. Udhiyah itu memang oleh para ahli bahasa ada yang mengatakan dari kata duha, karena memang penyembelihannya pada waktu duha rata-rata. Jadi habis sholat Idul Adha ya, menyembelih hewan. Bahkan
disebut dengan sholat Idul Adha. Idul Adha itu lebaran tadi karena hari penyembelihan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat kitab-kitab fikih, terutama fikih tentang fikih kurban atau fikih udhiyah. Jadi yang dimaksud udhiyah itu adalah menyembelih hewan pada waktu hari Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Jadi masih diperbolehkan, yaitu hari setelah Idul Adha, yaitu 3 hari ayam tasyrik. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat pendapat ulama, kurban itu adalah pada dasarnya menurut Syafi'i adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah bagi orang yang mampu tentunya, dan setiap tahun, bukan hanya sekedar tahun kemarin kan saya sudah kurban, tahun ini cukup dah. Kalau kita mampu disunahkan terus menerus setiap tahun itu untuk berkurban. Tetapi menurut Imam Hanafi, kurban itu hukumnya malah wajib. Jadi kalau kita lihat Al-Quran misalnya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, wanhar, berkurbanlah. Ini kalau merujuk pada kaidah secara umum bahwa al-aslu fil amri lil wujub, asal dari sebuah perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban, kecuali ada dalil yang tidak sampailah membatasi, tidak sampai pada sebuah kewajiban. Memang ada hadis berupa ancaman orang yang punya uang tapi enggak mau berkorban. Jadi Nabi mengatakan, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang mempunyai keluasan, artinya rezeki yang cukup, harta gitu ya, tapi walam yudhi, dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka Anda jangan mendekati musola, tempat musola kami. Artinya seruan berkorban itu serius, sehingga mazhab Hanafi itu mengatakan sebagai sebuah kewajiban. Tetapi menurut Syafi'i, korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, ini penting. Nah, memang korban itu terkait dalam banyak hal. Sebaiknya orang yang berkorban itu yang menyembelih sendiri. Kalau bisa. Nah, tentu persyaratannya tidak sulit sih ya. Yang penting baca basmalah. Bahkan umat Islam itu secara otomatis sudah baca basmalah ketika mau menyembelih. Sehingga menurut Syafi'i, seandainya yang menyembelih itu muslim tapi tidak membaca basmalah itu tidak mengapa, karena secara otomatis muslim itu tiap hari membaca basmalah. Nah, tentu etikanya ada. Orang yang menyembelih misalnya jangan sampai menggunakan pisau yang golok yang enggak landep itu apa? Enggak tajam. Nah, oleh karena itu disunahkan orang yang berkorban itu menyembelih sendiri. Tetapi rata-rata orang yang tidak pernah menyembelih itu bukan pekerjaan yang mudah itu. Saya sendiri nggak pernah motong. Kalau disuruh motong ayam aja belum tentu
kejam ya. Masya Allah, ini apa ini ya? Apalagi kambing ya, kalau tidak biasa itu bahaya. Ada orang motong kambing atau motong kerbau itu malah keseruduk. Selari kan baunya. Iya, kerbaunya apa di YouTube itu ada gitu. Banyak kayak. Iya, mau motong lehernya kambing malah tangannya sendiri bisa bahaya itu. Jadi itu butuh teknik tersendiri bagaimana cara memotong. Saya pernah tinggal di Gang Mes itu, banyak orang Gang Mes Tanah Abang itu populernya dengan pembunuh bayaran. Padahal digunakan untuk para penyembelih kambing. Jadi kalau hari Idul Adha itu satu kampung laris kemana-mana. Bisa dibayangkan, saya punya tetangga itu keahlian menyembelih. Kalau mau menyembelih kambing 40 kambing itu setengah hari selesai. Udah langsung melepas ininya kulitnya. Kalau kita bisa belum nggak teganya ya. Gitu kan. Nah oleh karena itu tadi Anda tanyakan bagaimana kalau orang fasik disembelih oleh orang fasik. Disembelih orang fasik. Maksudnya di sini tukang jagalnya mungkin lebih spesifiknya. Tukang jagalnya apa tukang panitianya? Satu kesatuan biasanya. Iya. Jadi kalau lihat, bolehkah menyembelih kurban diwakilkan oleh orang yang fasik, yang menyembelih ya berarti ya. Jadi begitu orang yang menyembelih itu tidak disyaratkan fasik apa tidak fasik. Yang penting ya tadi ada bacaan bismillah atau tidak baca bismillah asal dia muslim itu boleh. Nah, orang fasik itu jika hak untuk melakukan sesuatu itu masih ada, maka tidak mengapa. Artinya hak-hak seseorang itu jika dia mempunyai tidak diambil haknya ya, itu hukumnya boleh untuk menerima perwakilan. Jadi itu diatur tersendiri tentang taukil. Yang penting ya dia bukan orang gila ya kan. Bahkan balik walaupun ada yang mengatakan boleh mewakilkan kepada anak kecil gitu kan. Dia punya hak untuk melakukan sesuatu tidak dalam terpotong hak-haknya, maka tidak mengapa. Jadi mewakilkan kepada orang fasik. Nah, pengertian fasik itu sendiri harus kita pahami secara benar. Nah, fasik itu sering digunakan misalnya dalam ilmu mustalahul hadis. Dalam ilmu hadis itu misalnya orang yang sering melakukan dosa-dosa kecil itu fasik, apalagi melakukan dosa besar. Ya kan, sering melakukan dosa-dosa kecil aja itu sudah dianggap fasik. Nah, memang kalau dalam pendekatan ilmu hadis, orang yang fasik itu tidak bisa diterima untuk meriwayatkan sebuah hadis. Yang namanya orang fasik sering berbuat dosa. Bahkan fasik itu sendiri bisa saja karena orang dianggap sudah terbiasa tidak menjaga muruahnya. Ya, bisa saja itu di samping melakukan dosa-dosa kecil tadi tidak menjaga muruahnya. Misalnya muruahnya itu orang sembarangan aja makan sambil jalan di jalanan, nongkrong gitu kan. Ya. Nah, hal yang demikian itu bukan menjadi sebuah persyaratan dalam taukil. Jadi seseorang boleh saja mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih kambing atau hewan kurbannya
ya. Tidak harus orang yang soleh, tentu harus, kalau ada ya sebaiknya kita itu memilih orang untuk menyembelih itu kiai, ustadz, guru ngaji, orang baik-baik lah. Ya, itu lebih utama. Tetapi seandainya tidak ada, kan bisa jadi kebingungan. Apalagi di Jakarta, pas namanya hari Raya Idul Adha, banyak orang pada menyembelih kambing. Nyari ustadz itu susah. Tidak semua ustadz punya keahlian menyembelih. Ya, ya, kalau tukang jagal memang ahlinya itu sudah pasti. Tapi kita tidak tahu apakah tukang jagal yang tidak kita kenal itu fasik apa tidak. Ketika tidak tahu ya anggap aja bukan fasik lah, orang-orang baik-baik lah. Ya, husnudzon. Apalagi saya dengan Mas Robi husnudzon aja saya ini. Iya, terima kasih. Iya. Tadi kan jadi untuk menyembelih kurban diwakilkan orang yang fasik itu mungkin karena yang sering terjadi di sekitar kita ya, tadi yang Kiai bilang pas Idul Adha itu mungkin tidak banyak ustadz-ustadz yang juga bisa menyembelih gitu Kiai. Jadi mungkin orang yang lebih dekat dengan keahliannya kan mungkin orang yang jual daging di pasar paling dipanggil untuk motong. Nah itu kan perihal tukang jagalnya Kiai yang menyembelih. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Bagaimana bila kita berkurban lalu menyalurkan ke panitia kurban dan kita nggak tahu prosesnya dan taruhlah prosesnya ini yang mewakili panitianya ini seorang yang tidak amanah gitu. Kita melihat ada salah satu gitu dari panitia kurban tersebut merupakan orang yang tidak amanah dan terlebih minum khamar gitu. Apakah sah berkurbannya? Ini kan panitianya nih yang menyelenggarakan sekarang. Ya, jadi panitia itu kan perkumpulan beberapa orang untuk mengurusi distribusi hewan kurban. Dari mulai penerimaan, lalu penyembelihan, lalu mendistribusikan kepada orang lain. Sebetulnya panitia ini dibentuk untuk memudahkan, memudahkan proses pelaksanaan kurban. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Itu namanya sistem yang dibuat oleh mungkin kelompok masyarakat atau majelis taklim atau pengurus masjid. Setahu saya sih kalau panitia kurban itu biasanya orang baik-baik. Orang baik-baik ya mestinya. Kumpulan di masjid. Saya belum pernah mendengar misalnya panitia kurban terdiri para preman itu ya. Tetapi bisa jadi dari sekian anggota panitia itu ada 1-2 orang. 1-2 orang. Yang mungkin ya ahli maksiat lah. Tetapi orang itu sekalipun ahli maksiat kadang-kadang dalam urusan tertentu, apalagi kegiatan sosial, oh Masya Allah, saya itu tinggal di Jakarta Pusat itu, ya daerah ya dekat-dekat Tanah Abang itu, Masya Allah, masyarakatnya yang namanya berkorban itu sepertinya sebagai sebuah kewajiban yang nggak boleh ditinggal sama sekali. Sekalipun dia nggak punya duit kadang-kadang, sekalipun dia kagak sholat kadang-kadang. Jadi kalau nggak korban tuh kayaknya nggak wah gitu. Iya, rasanya nggak Idul Adha. Nggak Idul Adha ya. Ya memang ada juga yang begitu. Hanya saja begini, panitia itu kan kolektif. Jadi kita melihatnya secara keseluruhan. Yang penting penanggung jawabnya kita pilih orang-orang yang baik-baik lah. Adapun pengikutnya ada yang nggak beres, ya nggak apa-apa. Tetapi siapapun panitianya itu tidak mempengaruhi sah tidaknya korban itu. Jadi sah dan tidaknya itu bukan ditentukan dari unsur kepanitiaannya. Ya, yang penting kita ya husnudzon lah kepada panitia. Hanya memang tidak boleh sembarangan panitia mentang-mentang panitia.
Jadi belum apa-apa, pahanya sudah pada hilang. Ya kan? Ya panitia itu harusnya mereka secara sukarela untuk membantu kepada orang-orang yang mau berkorban. Jadi sukarela. Kita membantu orang yang sedang melakukan kebaikan, kita sudah mendapatkan kebaikan itu sendiri. Nah, itu yang harus perlu dicatat. Jangan sampai kita yang masuk jadi panitia itu ingin mendapatkan sesuatu. Sesuatunya itu kadang-kadang supaya banyak. Ini yang nggak boleh, ya. Kalau toh dia dapat ya ala kadarnya, sepantasnya saja. Jadi jangan mentang-mentang gue panitia nih. Sering terjadi. Ya, hanya saja urusan-urusan yang penting itu harus diserahkan kepada orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan, termasuk dalam pembagian. Jangan sampai ini pembagiannya nggak jelas ini. Ya, satu kambing dikasihkan kepada siapa? Jangan-jangan kepada saudaranya sendiri, semuanya. Nah, ini kan pembagiannya yang tidak merata. Memang sih seseorang yang berkorban itu boleh saja untuk mendapatkan paling tidak ya seperempat lah gitu kan, untuk menikmati daging kurban. Kecuali orang-orang yang berkorbannya itu karena nazar tertentu, maka dia tidak boleh untuk makan. Tetapi kalau dia tidak nazar, boleh dia makan, keluarganya juga monggo lah. Masih Ya, yang lain dibagi secara adil lah. Maksudnya panitia itu kan supaya adil, merata itu kan. Kalau dibagi sendiri biasanya masih ada kecenderungan ya yang dekat-dekat aja atau saudaranya aja, kadang-kadang terlewatkan. Tetapi kalau ada kepanitiaan, di samping pembagiannya rata supaya tidak bertabrakan. Yang sudah satu, kalau tidak ada panitia bisa saja satu orang numpuk dapat dari mana-mana, ya kan? Ya, ini maksudnya supaya ada pemerataan, terutama yang membutuhkan ya, fakir miskin. Kalau yang kayak Bang Robi itu kan boleh dikasih boleh enggak, tapi dikasih juga enggak apa-apa. Ya. Oke Kiai, ini kita seperti biasa kita sudah masuk ke segmen pertanyaan dari netizen atau kaum mending-mending. Ini ada pertanyaan pertama. Assalamualaikum, saya Reza Sobek dari Pulau Tidung. Saya mau bertanya Kiai, saya ikut patungan kurban yang diselenggarakan oleh sebuah institusi penyelenggara kurban. Saya berikan uang untuk diniatkan menyembelih sapi, tetapi pada kenyataannya saya baru tahu kalau ternyata hewan yang dikorbankan atas nama saya adalah seekor kambing. Apakah sah berkurbannya karena tidak sesuai dengan akad saya? Tiba-tiba berubah ya? Oh ya, jadi akadnya dia awalnya ikut patungan untuk kurban kambing, untuk kurban sapi Kiai. Lalu pas udah di hari mau berkurban, taunya kambing. Itu gimana? Jadi sodakonya dipalak gitu. Iya. Dipangkas. Iya. Jadi kita ini asal sudah ada niatan yang mulia untuk berbuat kebajikan, lalu kemudian di tengah jalan ada persoalan lain, maka ibadah kita itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala kita yang kita sudah lakukan. Hanya memang dari perspektif fikih itu kadang-kadang menjadi pertanyaan besar lagi gitu kan. Wah, gimana ini? Kok satu sapi jadi satu kambing? Padahal antara kambing dan sapi itu kan berbeda. Kalau sapi bisa digunakan untuk 7 orang, sementara kambing kan digunakan untuk 1 orang. Namun ternyata
satu kambing tadi, sapi yang satu sapi yang mestinya disembelih ternyata tidak disembelih. Nah, ini secara real bahwa satu sapi bisa digunakan untuk 7 orang, ternyata yang dipotong kambing. Ya kambing ya digunakan hanya 1 orang. Tetapi niat kemuliaan itu sudah didapatkan, nggak usah khawatir hitung-hitung lah. Karena ini bukan terkait dengan misalnya sebagai sebuah kewajiban yang apabila tidak dilakukan akan menjadi dosa. Ya, bagi orang yang tidak melaksanakan. Jadi sekali lagi bahwa korban itu hanya sekedar ibadah sunnah. Kalau ternyata di tengah jalan ada yang nakal, ya yang nakal itu bertanggung jawab nanti di akhirat. Ya. Jadi kita nggak usah memikirkan, rugi dah gua nih, ya kan? Karena pahala kita akan dirampok juga, gitu. Nggak ada orang yang bisa merampok pahala. Pahala tetap dapat. Adapun orang lain yang jadi panitia tidak amanat, itu persoalan orang lain, ya. Nah, kalau kita tahu, misalnya, ya. Kalau masih punya uang ya korban lagi, kan? Ternyata kita cuman motong kambing, sapinya hilang, ya. Atau ya kita laporkan ke polisi lah, diurus, ya kan? Ya supaya buat pembelajaran kepada panitia. Siapa tahu kambingnya, sapinya masih ada di belakang rumah kan? Nah. Kecuali sudah lewat, ternyata ya sudahlah. Allah Maha tahu. Kalau kita punya uang lagi, biar tahun depan kita korban lagi. Ya, tetapi segala sesuatu yang tidak terlaksana bukan keinginan kita, padahal kita ini sudah niat betul-betul, jangan dijadikan problem dalam kehidupan, apalagi dalam ibadah. Ya, kecuali kalau misalnya kita sholat kok di tengah jalan, waduh, kayaknya ini tadi menghadapnya bukan menghadap ke kiblat, menghadap ke Spanyol itu. Atau ternyata di belakangan kita tahu bahwa ini yang kita pakai ada kena najis atau apa, itu baru boleh orang meragukan tentang ibadahnya. Tetapi kalau persoalan sedekah nggak usah khawatir. Dibajak ya biar dia yang kena dosanya gitu. Siap. Begitu Mas Reza Sobek dari Pulau Tidung. Ya intinya husnuzon aja, jangan dipersoalan kalau masalah sedekah. Mungkin aja kambingnya mirip sapi. Pertanyaan kedua dari Assalamualaikum. Saya Mamat Fudul dari Gang Toib Sawah Besar. Oh ya, Jakarta Barat ya. Saya berprofesi penjual sate. Saya menerima banyak daging kurban dari masjid-masjid sekitar rumah. Masjid-masjid sekitar rumah saya, karena terlalu banyak saya jadikan modal untuk jualan saya. Apakah boleh? Karena untungnya lumayan untuk menambah pemasukan. Jadi dia dapat daging kurban banyak ya dari masjid-masjid sekitar rumahnya dia. Kebetulan dia juga dagang sate. Terus hasil kurbannya itu ya dibuat dagangan. Itu gimana Kiai? Diperjualbelikan kembali gitu. Iya, itu cerdas apa licik. Aji gitu. Mumpung bisa, licik bisa. Jadi begini, kalau kita ini menerima pemberian sesuatu, pemberiannya itu atas nama sedekah, itu akan lebih baik jika tidak kita gunakan untuk diri kita gunakan untuk kepentingan orang lain. Itu akan lebih baik. Walaupun menjual pemberian dari orang lain termasuk dari zakat itu tidak mengapa. Ya kan? Tidak apa-apa karena itu sudah milik dirinya kan. Ini dikasih orang lain terserah saya kan. Dan dapat haknya. Ya, tetapi kalau itu pemberian dari sedekah, ya kalau memang kondisi kita misalnya kok nggak punya modal untuk pengembangan, ya nggak apa-apa.
akan lebih bagus. Tapi kalau kita ini sudah punya duit, sengajanya sekedar iseng aja gitu kan, dapat lumayan nih, buat apa sih gitu kan? Ya, mendingan kita berikan kepada orang lain lagi. Ya, sodakohkan. Jangan sampai kita dapat berkat ngambeng, kita jual apanya. Padahal nggak seberapa, kita punya duit. Duitnya juga nggak seberapa. Kan bisa aja ini. Kita misalnya, wah ada tahlilan. Kebetulan tahlilannya itu di tempat orang kaya, makanannya bagus, kita jual mahal itu. Masya Allah, kok tega-teganya lu dikasih sedekah sama orang lain aja lu jual, gitu kan? Walaupun itu tidak mengapa karena sudah menjadi haknya, tetapi tidak etis lah, ya. Kecuali tadi dia kepingin modal sementara kebanyakan daging, tidak mengapa ya. Oke, itu tadi pertanyaan kedua dari Mamat Fudul. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga tuh, bagaimana kalau ada yang berkurban dan berakikah diniatkan sekaligus? Jadi niatnya dia kurban juga sekaligus buat akikah gitu. Ya, ini memang sering ditanyakan banyak orang antara akikah dan kurban. Benar. Kurban itu ibadah tersendiri, akikah itu ibadah tersendiri. Walaupun dua-duanya sama-sama sunnah, sama-sama motong kambing, tetapi keperuntukannya, ya kalau al-udhiyah fida'un li nafsihi, kalau menyembelih itu untuk kurban adalah tebusan untuk dirinya, ya. Tetapi wal aqiqah fida'un lil walad, kalau akikah itu tebusan untuk anak, maka anak itu masih tergadaikan sebelum ditunaikan akikahnya. Bahkan dalam hadis ini, ya, para ulama berpendapat, misalnya anak itu sudah diakikahkan, insya Allah bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tetapi sebaliknya kalau tidak diakikahkan, maka bisa jadi tidak memberikan syafaat. Jadi kita bisa berharap pertolongan kelak dari anak kita gara-gara diakikohin itu loh. Nah, itu sebabnya akikoh itu sebuah ibadah, juga motong kambing, ya, sedekah, tetapi tidak dibatasi waktunya. Artinya kapan saja, walaupun sunahnya itu misalnya ya dari ya paling tidak 7 hari kelahirannya, 14 hari, 21 hari, itu kan 40 hari, gitu kan, ya paling tidak ya yang disunahkan betul itu 7 hari setelah kelahirannya, ya. Nah, bahkan sebagian ulama pun menyarankan walaupun sudah dewasa, kalau belum diakikoi ya diakikoi. Tetapi kan suka ditanyakan orang, ini mau akikah apa mau kurban? Nah, kurban itu ibadah tersendiri, akikah itu ibadah tersendiri. Campur ya. Dan masing-masing ya punya waktu tersendiri. Ya. Apalagi kurban itu waktunya sudah ditentukan. Nah, bagaimana misalnya orang bertanya, ini pas waktu kurban, pas juga punya anak ini. Nah, barengan ya. Berbarengan. Itu suka ditanyakan. Ini menjadi bahasan para ulama-ulama. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali memang diperbolehkan. Tetapi menurut Asy-Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan misalnya oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menggabungkan satu kegiatan penyembelihan itu untuk dua ibadah tadi, dua kegiatan, yaitu kurban dan akikah. Ya, kecuali memang yang dibuat atau dipotong itu kambing, sapi misalnya. Sapi ini boleh,
digunakan untuk akikoh ngerangkep ngerangkep kurban. Karena memang keperuntukannya sapi itu untuk 7 orang. Tapi kalau kambing nggak boleh. Ya. Jadi boleh asal yang dipotong itu sapi gitu. Untuk keperluan kurban sekaligus untuk akikah. Dan cara pembagiannya juga dibedakan. Kalau kurban itu akan lebih baik diberikan dalam keadaan mentah gitu kan. Tetapi kalau akikah itu sudah matang, yang manis-manis. Walaupun boleh saja sesekali kurban diberikan secara matang. Itu pernah dilakukan oleh gubernur kita itu Pak Anies gitu kan. Ya, halo Pak Anies, mudah-mudahan tahun ini juga kurban lagi untuk masyarakat banyak yang sudah dimasak gitu, tidak mengapa sih, tidak mengapa. Hanya tadi ada salah satu yang membedakan dalam pembagiannya secara umum. Kalau kurban itu diberikan masih dalam keadaan mentah, tapi kalau akikah itu diberikan sudah masak dan dianjurkan yang manis-manis. Nah, jadi keperuntukannya memang berbeda ya. Nah, oleh sebab itu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami satu kambing digunakan untuk 2 keperluan tadi akikah dan kurban maka tidak diperbolehkan ya. Oke, terima kasih Kiai atas pencerahannya. Semoga Kiai Samsul sehat selalu. Amin. Sudah memberikan kita ilmu yang bermanfaat perihal pentingnya berkurban dan juga tata cara berkurban. Demikian sahabat konten Tanya Kiai episode 12. Terima kasih untuk atensinya. Nyari speaker ke Glodok. Cakep. Pulangnya naik busway. Mantap betul. Udah ente jangan pada ngejedok. Cemen betul. Tanya Kiai mantap mawai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai.